Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang damai di antara manusia. Sekarang babu fadli dha'fatil muslimina wal fuqara wal khamilin. Sekarang bab keutamaannya menjadi orang Islam yang lemah, yang miskin, wal khamilin, dan yang menyembunyikan kebaikannya. Jadi orang Islam yang lemah ekonomi, lemah pengaruh, tidak dihiraukan orang, kemudian direndahkan orang, itu keutamaannya besar ya. Bagi yang miskin tidak usah kecewa, nanti hadis bahkan firman-Nya Allah itu nanti luar biasa dukungannya kepada orang-orang yang miskin. Tidak usah ngersulo ya, sering tidak punya uang umpamanya, sering kebutuhannya tak terpenuhi umpamanya, tidak usah ngersulo. Nanti orang-orang seperti ini mayoritas masuk surga. Ada hadisnya nanti ya. Tidak usah ngersulo. Pingin kaya tidak kaya-kaya, doa kaya ya tidak kaya-kaya, baca waqiah sampai ribuan kali ya juga gak kaya-kaya. Umpamanya sampai begitu, tidak usah sedih ya, tidak usah sedih. Nanti ada hadisnya, ternyata mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang berpengaruh, banyak jabatannya, banyak uangnya, bukan. Justru menurut hadis muttafaqun alaih nanti yang penduduk surga itu rata-rata dulu di dunia adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Wal khamilin, orang-orang humul ya, suka menyimpan kebaikannya. Maksudnya apa ini? Begini ya, saya kasih contoh banyak nanti. Humul itu suka menyimpan kebaikannya diri sendiri. Contoh ya, contoh sodakoh, infak ke masjid. Sebenarnya dia ingin menyumbang 100.000, tapi 100.000 itu dibungkus dengan uang 1.000. Jadi kelihatannya ketika dimasukkan ke kotak amal yaitu 1.000, padahal isinya di dalam adalah 100.000. Ini humul. Ini humul menyembunyikan kebaikannya dalam bersedekah. Humul dalam beribadah juga begitu. Contoh ya yang lagi populer di masjid ini adalah sholat tasbih. Saya bicara hukum ya, bukan soal perasaan enak dan enak. Saya bicara hukum, urusan perasaan enak dan enak itu urusan Anda, urusan kita ya. Begini, sebenarnya sholat yang disunnahkan berjamaah itu ya sholat taraweh, sholat hari raya, sholat istisqa, sholat gerhana, itu sunnah berjamaah. Nah, di sini nuwun sewu ya, nuwun sewu lagi. Ini bicara ilmu, bicara kebetulan humul ya, humul menyembunyikan kebaikan. Di sini kok berjamaah? Nah, itu berarti tujuannya bukan humul, tapi takdib, mengajarkan kebaikan yang berbentuk sholat tasbih di masjid kepada orang awam, mengajarkan, mengajari. Nah, bagi orang yang sudah tahu caranya sholat tasbih, dia tahu dan alim, ngerti, maka sebaiknya sholat tasbihnya di rumah. Maaf, ini bukan menggembosi ya. Ini bicara ilmu, tidak bicara soal perasaan enak dan enak. Karena selain yang saya sebutkan tadi, sholat sunnah yang saya sebutkan tadi,
itu lebih baik sholat sendiri, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat apa lagi, qobliyah ba'diyah, itu lebih baik sholat sendiri-sendiri, lebih utama begitu. Makanya umpama biar yang awam-awam itu tidak suuzon kepada yang alim atau yang mengerti. Umpama ini ada ustadz tidak ikut sholat tasbih di masjid, tidak apa-apa, lebih baik begitu, karena ustadz sudah tahu caranya sholat tasbih, dan sholat tasbih bukan hanya pada akhir Ramadan saja, kapan saja. Maka ustadz yang mengerti itu sebaiknya ini lebih utama sholat di rumahnya sendiri. Jadi kalau umpama ada yang nggak ikut ustadznya, yang awam ini tidak usah protes ya, tidak usah protes, memang itu yang lebih baik. Nah, yang awam yang tidak mengerti ya sebaiknya ikut di masjid, mengikuti ustadz yang mengajari, begitu. Jadi sama-sama benar. Ustadz yang mengajari sholat tasbih di masjid itu benar, walaupun yang lebih baik sholat tasbih itu sendiri. Benar karena apa? Mendidik masyarakat. Kemudian yang nggak datang ke masjid, ya benar juga, karena ustadz itu sudah tahu caranya sholat tasbih, dan yang lebih utama itu sholat di rumah, humul, menyembunyikan kebaikan. Bukan soal sholat tasbih saja, sholat qobliyah ba'diyah. Kalau yang mengamalkan humul, keutamanya humul, menyembunyikan kebaikan, ini lebih baik sholat di rumahnya, sholat qobliyah ba'diyah. Jadi kalau umpama ini ada imam habis ngimami langsung pulang, biasa begitu, itu memang yang benar. Jadi yang awam tidak usah protes, wah imam apa ini, kok habis sholat langsung pulang gak sholat ba'diyah. Nah ini berarti awam ngaji ini kurang. Sing bener pancen sholat qobliyah ba'diyah itu sholat di rumahnya. Ini namanya humul, keutamanya besar. Satu, biar supaya tidak ria. Makanya kalau umpama ada ustadz tidak pernah atau jarang lah sholat qobliyah ba'diyah di masjid, atau tidak ikut sholat tasbih, yang awam-awam ini jangan suka memvonis kemudian mengatakan ustadz tidak pati bener ini. Nah, jangan, yang tidak bener itu sampean ya, karena nggak tahu ilmunya. Yang benar itu humul, menyimpan kebaikan. Ini soal sholat wiridan juga ya. Yang benar, yang lebih baik, yang lebih utama adalah disembunyikan wiridan itu. Dengan cara bagaimana? Ya nuwun sewu lagi ya. Nuwun sewu lagi, kemana-mana itu udah usah bawa tasbih ya. Apakah yang bawa tasbih dosa? Ya enggak. Ini soal bicara keutamaan ya, keutamaan. Jadi kemana-mana itu udah usah bawa tasbih kalau pilih yang lebih utama. Jadi pegang tasbihnya ya mungkin di masjid aja, atau di rumah saja, tidak usah dibawa kemana-mana kalau pilih yang lebih utama. Karena apa? Lebih aman dari ria. Ada lagi, pondok pesantren ada yang humul juga. Pondok pesantren itu ada yang humul juga, tidak menampakkan pondok pesantrennya, padahal santrinya itu puluhan ribu. Ada di Jawa Timur itu ada. Pondok pesantren itu tidak ada papan namanya di pinggir-pinggir jalan, itu tidak ada. Di mana saja di sekitar pondok pesantren itu tidak ada papan namanya pondok pesantren ini, tidak ada. Jadi memang tidak ada. Memang humul ya, humul, menyembunyikan kebaikannya, tapi santrinya puluhan ribu. Kalau ada umpamanya di pinggir jalan, itu bukan dari pihak pondok pesantren yang naruh, tapi pihak pemerintah yang menunjukkan bahwa di sana ada pondok pesantren ini. Ada juga wali itu yang humul, menyembunyikan kebaikannya. Wali mastur, ada. Bahkan ada wali yang ketahuan kewaliannya oleh orang lain, si wali ini langsung baca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya punya dosa apa kepada engkau ya Allah, sampai kewalian saya ini diketahui orang. Nah ini humul. Humulnya itu lebih ditonjolkan, lebih menyimpan kewaliannya daripada menampakkan. Yang menampakkan kewaliannya siapa? Ya biasanya yang suka mengeluarkan karomah, kesaktiannya. Itu wali-wali yang nampak itu. Apakah salah? Ya tidak salah.
Cuman di sini ada keutamanya yang humul, wali humul yang menyembunyikan kewaliannya. Macam-macam ya. Jadi kita ini yang lebih utama yang humul, yang menyembunyikan kebaikannya. Kemudian soal orang ahli sujud. Nah ini nuwun sewu lagi ya. Saya terangkan ini bukan soal perasaan enak dan enak ini, tapi soal benar yang lebih utama yang mana. Umpama ini kita ahli sujud ya. Ahli sujud. Agar supaya kita ini tidak tampak bahwa ahli sujud, dahi kita itu dahi hitam. Nah, ini namanya humul ya. Humul. Jadi kebanyakan ulama, orang Indonesia, ulama Indonesia dan ulama internasional itu kebanyakan dahinya itu kan dahi hitam. Karena apa? Humul. Menjaga kebaikan dirinya banyak sujud agar supaya tidak tampak di dahi. Terus gimana kalau yang tampak di dahi? Ya urusannya dia lah. Gimana cara sujudnya kok sampai bedeng begitu ya, sampai pitas gitu dahinya itu. Saya itu tidak ngerti gimana cara sujudnya itu ya. Padahal ulama-ulama besar, pondok-pondok pesantren pengasuhnya itu, saya lihat dahinya tidak ada yang hitam itu, apalagi sampai bengkak, ngelotas ya, sampai apa ya, terkelupas dahinya, hitam sudah terkelupas hitam lagi. Ya, di kita itu ulama-ulama yang humul, tidak menampakkan bahwa ahli sujud, biasanya dahinya tidak ada itu, tidak ada hitam-hitamnya, sedikit pun tidak ada, karena memang disengaja begitu agar supaya tidak disangka ahli sujud. Yang begini ini yang lebih baik daripada tampak hitam sampai terkelupas, sampai bengkak dahinya, daripada itu, karena itu rawan dari penyakit ria. Paham ya? Jadi humul itu mempunyai keutamaan, juga orang miskin punya keutamaan. Sekali lagi, umpama ada ustadz jarang-jarang sholat tasbih di masjid, jarang-jarang sholat qobliyah ba'diyah di masjid, sampean yang umum, yang awam-awam tidak usah protes-protes. Memang itu yang benar, yang lebih utama. Sholat di rumah sendiri tanpa berjamaah, ini benar, cara begitu benar. Yang sholat di masjid ustadz itu berarti mengajarkan, benar juga. Jadi soal tidak sholat di masjid, sholat tasbih, tahajud, semuanya itu tergantung niat, tergantung kebutuhan. Yang awam tidak usah langsung protes-protes, biar tidak ketahuan kebodohannya. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Nabi Allah Ta'ala ini diperintah oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Ta'ala agar supaya sabar selalu bersama orang-orang yang selalu menyembah kepada Allah siang dan malam, padahal mereka itu adalah orang yang miskin. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Jadi Nabi Muhammad ini diperintah oleh Allah lebih mengutamakan orang miskin daripada orang kaya, lebih mengutamakan orang lemah untuk dididik, digauli daripada orang yang berpengaruh. Ayat ini turun karena ada pimpinan orang kafir itu meremehkan orang miskin yang selalu beribadah kepada Allah, diremehkan. Karena apa diremehkan? Karena dia itu miskin, kemudian baunya agak apek sedikit ya, berbau ya. Kenapa orang miskin pada waktu itu berbau ya, agak bau lah. Ya, buat makan saja susah, apalagi buat untuk beli parfum. Akhirnya turunlah ayat ini. Muhammad, tetaplah bersabar kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya siang dan malam, tapi mereka itu miskin. Jadi yang lebih utama adalah orang miskin. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.